itu ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah. Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-muslim, sama. Karena anak suku laut, menurut saya di Min 1 Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully. Di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri, pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya. Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah. Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Trisia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda. Jadi biasanya sih mereka punya 2 perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya nggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya tahunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih, ya nggak boleh berat sebelah lah. Dan sampai sekarang nggak bisa lupa? Nggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, nggak ada beda lah, walaupun kita peranakan kan. Mecha adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min 1 Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat. Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6. Kamu pernah nggak ikut mancing? Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat. Tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat. Mancing ikannya besar-besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah katanya. Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min 1 Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya karena itu salah satunya, karena walinya atau orang tuanya dari dulu masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya 1. MI itu 5. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa sudah pendek. Apa sudah pendek, kita tak masa dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal sudah pendek seperti Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin-Nas. Hafal mereka. Itu atas kemauan sendiri, Pak? Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tak masalah, misalnya salat kemarin kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan.
Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan. Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama. Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, iya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki. Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut. Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin. Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari. Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, nggak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja. Jadi MIN ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswi yang non muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah, SD-nya ada 3. SD 09, SD 05, di Simpang sana dan ujung Sumpat sana, baru di sini. Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu. Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini, yang non Muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam, maka dia orang tuanya tak menuntut. Kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Dan kita juga guru tidak boleh memaksa.
Ya karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya itu silakan. Dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga. Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih, di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa. Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya. Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh. Jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa. Jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa? Ini belajar tentang apa? Saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang hafal ayat ini, dia bilang abang hafal. Saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan. Oh bagus, saya bilang harus hafal ya. Saya bilang kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang. Saya bilang gitu. Terus ini belajar tentang apa? Ini tulisan Arab mak, dia bilang kan. Dia harus nulis Arab. Dia bilang abang bisalah sedikit. Jadi saya bilang oh nggak apa-apa, tulis saja. Saya bilang. Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya. Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka. Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan. Walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya, tapi kalau dia jumpa kita di luar tetap masih hormat sama kita. Tak hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tuh tetap melambai kita tuh. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu. Akan terus seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi penghalang. Lalu kalau untuk Min Satu Bintan, semoga Min Satu Bintan tetap bisa menjaga hubungan yang memang sudah lama dijalin dengan orang-orang suku laut. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut di Berakit yang sudah menyekolahkan anak mereka di Bintan, pesan saya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri. Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.